pelayanan 3 dan konsumsi PWGT kelompok pelayanan 7. Poin yang ke-17, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Alvina Baka, orang tua dari Saudara Friadi Timon, anggota Jemaat Rantepo kelompok pelayanan 1, pada hari Rabu 17 Agustus 2022 di Rumah Sakit Umum Elim Rantepao. Jenazah almarhum Alvina Baka sekarang berada di rumah kediaman di Pak Biteran. Yang kedua, Bapak Benyamin Siampak Songga, orang tua dari Bapak Stefanus Rumanga atau mertua dari Ibu Nesti Tasinan, anggota Jemaat Rantepao kelompok 5, pada hari Kamis 18 Agustus 2022 di rumah kediaman di Batu Papan. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ibu Alvina Baka dan Bapak Benyamin Siampak Songga. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Amin. Dan poin yang ke-20, pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Ratu Arang Parate dan Sultan Rampak Parate, anak Bapak Dr. Altius Rangan Parate dan Ibu Dr. Lendatu Kristiana, akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 September 2022 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Kemudian poin yang ke-21, kelas katekisasi kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikuti. Diharapkan mendaftarkan diri pada tata usaha Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Dan poin yang ke-22, rapat panitia pengucapan syukur tahunan Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 22 Agustus 2022 pukul 17 WITA setelah persiapan bersama kebaktian rumah tangga. Tempat di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Haleluya, pujilah Allah yang agung dan Maha Esa. Karena oleh Dialah kita sebagai umat-Nya boleh dipersekutukan dalam ibadah saat ini. Dalam persekutuan ini, mari kita menyadari bahwa kita semua ditetapkan untuk membangun kehidupan. Itulah tuntunan tema kita saat ini. Karena itu, mari memuji Tuhan. Inilah hari Minggu.
Segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan, tentu kita sadar bahwa kita sering melanggar kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mau agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap, perilaku, pikiran, dan tutur kata. Dengan penuh penyesalan dan memohon, ampunilah dan kasihanilah kami. Kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan sungguh-sungguh mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Pada
dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kamu. Ketahuilah bahwa pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 71. Kitab Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 6. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Amin. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan dan segala anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami hingga pada saat ini. Kami percaya Engkau sungguh-sungguh memberkati kami. Karena itu layaklah kami memuji dan memuliakan nama-Mu lewat persekutuan kami saat ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Dan berkata-katalah kepada kami
karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, pembacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling daripada Dia yang berbicara dari sorga? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin.
Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita membuka Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17, firman Tuhan. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan. Amin. Kure semangat Puan. Shalom. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dalam satu tema, yaitu ditetapkan untuk membangun kehidupan. Ditetapkan untuk membangun kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah pertanyaan sederhana untuk kita renungkan, yaitu pernahkah kita menolak panggilan Tuhan? Pernahkah kita menolak panggilan Tuhan? Panggilan-panggilan itu bukan hanya dalam hal ketika kita diangkat menjadi pelayan, tapi panggilan ini adalah menyangkut seluruh keberadaan hidup kita, di mana lewat tanggung jawab yang Tuhan berikan, apakah kita sadar bahwa semua itu adalah panggilan Tuhan? Dalam hal inilah tentu kita menyadari bersama bahwa untuk sebuah panggilan
itu bukan perkara yang mudah. Orang yang dipanggil pun kadang merasa bahwa ia tidak layak untuk itu. Apalagi memang dalam keberadaan kita sebagai manusia, sebenarnya tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Namun dalam panggilan inilah Allah sendiri yang mau melayakkan kita. Dia sendiri yang mau supaya kita benar-benar mampu melihat, menghayati bahwa dalam kehidupan ini Allah sungguh berperkara untuk segala hal yang kita jalani. Nah, dalam kondisi dunia yang terjadi sekarang, panggilan-panggilan inilah yang kadang menjadi persoalan. Karena apa? Dalam setiap panggilan kita kadangkala itu dibarengi dengan berbagai alasan-alasan yang kadang mau membenarkan diri. Saya tidak bisalah, saya tidak mampu. Termasuk yang dikatakan oleh Yeremia ketika ia dipanggil dan diutus oleh Tuhan, bahwa saya sesungguhnya tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ini ayatnya yang ke-6. Dan ini sesuatu yang wajar. Ini yang kadangkala menjadi beban pikiran bagi kita untuk melakukan sebuah tanggung jawab dalam hidup, yang sebenarnya ini membuat sugesti bagi diri kita untuk benar-benar tidak mampu. Ya, sama dengan orang sakit. Kalau dia mengatakan saya sungguh-sungguh sakit, pasti dia sakit. Tapi kalau dia mengatakan saya sakit, tapi saya punya semangat karena saya percaya Tuhan akan menguatkan saya, dia pasti akan kuat. Cuma persoalannya, diri kita yang kadangkala membuat diri ini merasa tidak mampu, dan itu memang tidak mampu kita lakukan kalau kita mengatakan seperti itu. Yeremia dipanggil ketika bangsa Israel mengalami pergumulan berat karena berada di antara begitu banyak bangsa yang di dalamnya mereka menyembah Allah-Allah lain. Dan mengapa Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan? Supaya ia betul-betul mau memperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan itu. Termasuk kalau kita hayati, dari ayatnya yang ke-10 itu mengatakan, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Bayangkan untuk bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Dan tugasnya apa? Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Seorang Yeremia yang masih merasa muda, tidak pandai berbicara, yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel, yang tentu punya pengalaman iman yang luar biasa. Dalam kondisi ini tentu Yeremia merasa terbeban untuk itu. Tapi apa yang Tuhan katakan? Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jelas, sebuah tanggung jawab yang di dalamnya itu harus dilakukan. Cuma persoalan bahwa tanggung jawab seperti ini punya risiko yang besar. Mau menyatakan kebenaran dan keadilan seperti yang terjadi sekarang, itu belum tentu mampu kita lakukan. Apalagi di mana-mana sekarang ini kita berhadapan dengan orang-orang yang memang dalam tanda kutip mereka ini sudah senang dengan apa yang mereka lakukan.
termasuk tantangan bagi kita di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks, di tengah-tengah perkembangan yang semakin luar biasa. Dan ingat, hanya satu yang mampu mengontrol hidup kita, hanya dengan iman kepada Tuhan. Kalau iman ini sudah tidak ada, kita akan lepas kendali. Kalau iman ini sudah tidak dihayati lagi, kita tidak akan mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di sini ada jaminan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana Tuhan mengatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ada jaminan yang pasti. Jangan takut karena aku menyertai engkau. Dan apakah kita yakin tentang ini? Apakah kita percaya selalu ada kuasa Tuhan yang akan menolong, menuntun, memberkati, bahkan meneguhkan kita dalam segala situasi apapun? Ini penting sekali untuk hal-hal yang kita jalani saat ini. Bagaimana kita diajak untuk memperlihatkan yang namanya kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini punya tanggung jawab untuk itu, sekalipun ini berat. Dan ini memang sudah disampaikan. Sebagaimana Yeremia ditetapkan oleh Tuhan, sejak dari kandungan, dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Tapi ingat, ini bukan berhubungan dengan takdir. Kadang kita orang percaya, masih percaya takdir. Takdir itu tidak sama dengan apa yang Tuhan sampaikan di sini. Karena orang yang percaya takdir, dia tidak akan pernah punya pengharapan iman. Tapi kita, hidup kita karena anugerah Tuhan. Hidup kita karena kasih-Nya. Sehingga kita berusaha untuk membangun kehidupan ini dalam sebuah tatanan hidup yang tentu didasari oleh kehendak Allah. Hal inilah yang mesti kita renungkan bersama. Persoalan duniawi semakin kompleks. Di mana-mana sekarang ini berbicara kebenaran itu belum tentu mampu kita lakukan. Bahkan inilah yang kadang-kala menjadi pergumulan. Kita kadang menilai sesuatu itu hanya dari kacamata duniawi kita. Termasuk dalam hal masalah agama dan rohani. Terlalu banyak aturan-aturan yang kadangkala menjadikan kita kehilangan pengharapan. Sama dengan orang-orang yang melarang Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Dari firman Tuhan tadi melalui Injil Lukas 13. Mereka memprotes. Bahkan mereka menyampaikan ada 6 hari yang lain, datanglah di hari itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Hai orang-orang munafik. Dia tahu bahwa banyak orang mengatasnamakan aturan-aturan dalam kehidupan hanya untuk kepentingan mereka. Dan mohon maaf, dalam segi iman ini mesti kita lawan dan kita betul-betul harus memperlihatkan bagaimana konsistensi iman kita harus nyata melalui kehidupan. Karena apa? Dari segi ketika orang ini sakit, 18 tahun dia diikat oleh iblis. Dan saat itu memang hari Sabat. Ketika Yesus menyembuhkan orang ini, ada yang protes. Tapi apa Yesus katakan? Kamu saja melepaskan lembu dari kandangmu pada hari Sabat. Artinya apa? Terlalu banyak hal dalam kehidupan yang kadangkala kita sendiri lakukan, tetapi kita lebih banyak melihat pada diri orang lain. Manarangki untegur tahu najona kaleta tak tertandai. Terlalu banyak kita menilai orang lain dari sudut pandang kita, sementara kita mungkin tidak tahu apa kondisi yang dialami orang. Harusnya kan
Bagaimana kita kembali pada diri kita dulu. Kalau kita melihat pada diri orang, oh itu tidak baik, bagaimana kita melihat diri kita? Apakah ya saya juga tidak melakukan demikian? Karena ini hidup sebenarnya sederhana. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Tapi kadang kita menyakiti orang, lalu orang melakukan sesuatu luar biasa protes kita. Sama dengan ahli Taurat. Selalu melihat hal itu dari sudut aturan yang kadangkala memang hanya dibuat-buat. Memang tanggung jawab dalam hidup berat. Dan Ibrani mengatakan jika kamu menolak Dia yang berfirman, jangankan yang di bumi, yang di sorga pun akan kena hukuman. Dan ini harus kita hayati. Bagaimana kita menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup untuk kita jalani sesuai dengan penyerahan diri kita. Makanya dalam tanggung jawab kita masing-masing, dalam pekerjaan, dalam rencana kehidupan, secara sederhana saya mau mengatakan jangan terlalu banyak mengeluh. Banyak orang keluhannya lebih banyak daripada bekerja. Akhirnya apa? Yang dikerjakan pun tidak akan membawa kebaikan, karena dari awal dia tidak mensyukuri bahwa apa yang ia boleh alami semuanya karena Tuhan. Ya, sama dengan penghayatan kita untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini. Harusnya kita mulai berbenah diri. Bahkan di sini kita mungkin bisa berpikir bahwa Tuhan menghendaki perubahan-perubahan dalam hidup. Dan segala proses yang terjadi tidak boleh disesali. Dalam kelemahan kita biarkan Tuhan bekerja. Saya sering mengatakan urus urusanmu, biarkan Tuhan urus urusannya. Karena kadang kita mengambil urusan Tuhan. Manarang ki impasala tahu urusannya ya puang tu menghakimi. Siapa hakim yang adil? Tuhan. Tapi kita manarang mikin hakimi tahu salah tujuh dosa. Biarkan orang menyadari sendiri dengan tuntunan Roh Kudus melalui apa yang kita nyatakan. Yeremia diutus ke tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk. Dia masih muda, dia merasa tidak bisa. Tapi Tuhan menjanjikan, aku akan menyertai engkau dan jangan pernah takut kepada mereka. Apakah ini akan menjadi prinsip iman kita untuk kembali menyatakan perubahan dalam kehidupan? Apalagi sekarang ini, dunia ini semakin dipengaruhi oleh berbagai situasi yang kadangkala membuat kita kehilangan iman. Banyak orang Kristen kok sekarang tidak lagi ingat persekutuan. Ya, yang mereka lakukan kerja. Ya, Jokowi katakan kerja. Memang itu tanggung jawab. Tapi yang utama, kita bekerja dengan iman, apapun itu, syukuri di dalam iman kepada Tuhan. Siapa yang sudah diberi tanggung jawab, lakukan itu dengan penuh kesetiaan. Majelis gereja, pengurus OIG, anggota jemaat pun punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Dami koi kumua, tanya saya anak majelis, tak apa tempo kute, lama Pak Dolo merantau. Kadang alasan-alasan membenarkan diri ini tidak disukai oleh Tuhan. Harusnya penyerahan diri kita kalau Tuhan mau pakai dalam kelemahan, biarkan Dia bekerja. Harusnya itu yang kita lakukan. Yang penting kita mau menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Maka disitulah kita akan membangun kehidupan yang memang membutuhkan pemikiran, membutuhkan segala sesuatu yang tentu berat, karena ini tanggung jawab yang tidak mudah. Yang pasti perlihatkan saja apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita nyatakan dalam hidup. Dengan kuasa-Nya Dia akan memampukan kita untuk menjalani semuanya itu dengan baik. Lewat perenungan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita membangun kehidupan bersama dengan Kristus. Kita jalani hidup kita dengan penuh penyerahan dan nyatakan apa yang benar, karena dikatakan firman Tuhan itu seperti api yang menghanguskan.
Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita, itu bisa membinasakan. Tetapi orang-orang yang sungguh bersandar kepadanya, bahkan yang mau menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jaminan penyertaannya, bahwa aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau, itulah yang menjadi jaminan untuk kehidupan anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita semua, sehingga kita mampu untuk membangun kehidupan di dalam Kristus, dan di dalamnya tentu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Firman-Mu telah hadir bagi kami, Tuhan, bahwa Engkau sudah menetapkan kami sebagaimana hamba-Mu Yeremia untuk membangun kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah kami alat-Mu dan mampukan kami untuk bersaksi di tengah-tengah hidup ini. Biarlah di dalam segala kelemahan kami, Tuhan yang bekerja, dan kami boleh dimampukan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ampunkan kami, Tuhan, untuk segala kesalahan kami, dan layakkan kami untuk menikmati anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semuanya ini kami nyatakan kepadamu melalui anak tunggal-Mu, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kembali kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Agar di dalam nama
Ada waktu bagi kita untuk memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Mazmur 22 ayat 26 sampai 27. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku bersyukur. Di dalam hidupku
Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Allah. Begitu besar kasih-Mu yang sungguh kami nikmati dalam persekutuan kami sore hari ini. Firman-Mu telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pegangan di sepanjang kehidupan kami, bahwa Engkau telah menetapkan kami untuk membangun kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, kami punya banyak kekurangan dan kelemahan. Biarlah dengan kuasa-Mu sendiri Engkau memampukan kami untuk terus menjalani kehidupan ini, bahkan untuk terus menyatakan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh memperlihatkan iman yang sungguh, sehingga apapun tantangan dalam kehidupan ini, semuanya boleh kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di jemaat Rantepao ini. Tuhan memberkati setiap anggota jemaat dalam berbagai kondisi kehidupan yang dijalani. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh hadir untuk menuntun, memberkati, bahkan memampukan jemaat-Mu untuk menikmati segala karunia-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, di mana dalam warta jemaat ada 8 orang sidang jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Juga kami mendoakan Ibu Diaken Kurniati Galalande yang dirawat di Makassar, Ibu Marta Lobo, orang tua dari Ibu Penatua Magdalena Runtulalo yang sedang menjalani perawatan di Jakarta, juga untuk Bapak Nyoman Wente. Kami mohon Tuhan, di tengah-tengah kelemahan tubuh ini, Engkau hadir untuk menyatakan kesembuhan. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka sungguh-sungguh memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia sebanyak 15 orang. Tuhan terus menguatkan para orang tua kami ini. Mampukan mereka untuk selalu menghayati kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk 43 jemaat-Mu yang mengalami pertambahan usia. Kiranya dengan pertambahan usia ini mereka semakin mampu menghayati akan kasih dan tuntunan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sehingga mereka boleh menghayati sukacita ini tentu dalam penghayatan, karena semuanya oleh karena kuasa-Mu. Kami mendoakan pekerjaan dan segala usaha anggota jemaat maupun yang sementara mencari pekerjaan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga berkat-Mu akan selalu tercurah, dan berikan kekuatan, bukakan jalan bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, sehingga dalam waktu penentuan Tuhan, apa yang menjadi pengharapan mereka, itu boleh mereka terima sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan sepanjang minggu ke depan ini, terutama untuk pelayanan majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan. Tuhan mampukan, sehingga semuanya itu dijalani dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sedang berduka cita.
keluarga almarhumah Alvina Baka, dan keluarga almarhum Benyamin Siampa Songga. Kiranya Tuhan menghiburkan, memberi kekuatan, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan, namun mereka sungguh menghayati kehadiran Tuhan yang terus menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pertumbuhan anak-anak, bahkan dalam setiap jenjang pendidikan anak-anak dari seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Rantepao ini. Berikanlah pertumbuhan yang baik, tuntun sertai anak-anak kami, sehingga dalam perjuangan melalui dunia pendidikan, keberhasilan dan kesuksesan itu akan mereka nikmati. Kami mendoakan panitia pembangunan gedung pelayanan atau tempat ibadah Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati panitia dalam segala rencana-rencana, sehingga ini boleh dikerjakan, dan tentu semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah kami, TNI, Polri, bahkan untuk semua para medis. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh menyatakan tanggung jawab ini, dan kami semua boleh menikmati kedamaian di negara yang Tuhan karuniakan ini. Kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga kami yang ada di rantau orang, dimanapun mereka berada, Tuhan pun memberkati, sehingga kami semua sungguh menikmati kehidupan ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Berkati kami yang hadir pada jam ibadah ini, tuntun sertai dan berkati kehidupan kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari-Mu itu akan menjadi bagian kehidupan kami. Tuntun kami ketika kembali ke rumah kami, tibakan kami dengan selamat, dan di sana pula ya Tuhan, kami akan selalu memuji memuliakan Dikau. Inilah kami yang datang berdoa, ampuni kesalahan kami, sempurnakan doa kami ini, dan terima kami ya Tuhan, karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat berdiri, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan Tuhan. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa diri ini adalah milik Allah, ditetapkan untuk membangun kehidupan benar
dan kudus dengan takutlah akan Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Bambang S. Palamba untuk bersama kita dalam ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan dalam keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur untuk ibadah yang boleh terjadi saat ini. Kita memuji Tuhan dan kita katakan, ya Tuhan, Engkaulah perlindunganku, Engkau selalu kupuji hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jemaat berdoa bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita malam hari ini. Selamat hari Minggu, salam untuk keluarga kita di rumah. Tuhan berkati.
tangan